warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebagaimana kita ketahui bahwa hidup mati manusia itu letaknya di Allah Subhanahu wa taala. Hidup mati manusia itu penentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada awalnya manusia itu diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ruh itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan matinya manusia mutlak adalah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita bahas pada pelajaran kita sebelumnya mengenai ilmu tauhid ini, sekarang yang kita bahas untuk mendapatkan ilmu tauhid yang bagus adalah kita membahas tentang dendam. Terjadi kerusuhan, terjadi percekcokan, terjadi perang, terjadi huru-hara di dunia ini, bisa jadi disebabkan oleh dendam. Dendam ini disulut oleh syaitan. Syaitan tidak mau melihat umat manusia hidup tentram dan damai. Dan dia sudah mengikrarkan dirinya sebagai musuh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita bahwa musuh kamu yang sebenarnya adalah syaitan, laknatullah. Dendam. Saudara sekandung bisa bertengkar, bisa tidak bertegur sapa, bisa saling membunuh. Nauzubillahi min zalik. Kenapa? Karena setan di dalamnya menanamkan benih-benih dendam di antara saudara-saudara tersebut. Dendam akan memperburuk perilaku seseorang. Dendam membawa pada malapetaka. Dendam membawa pada neraka dan laknatullah. Jelasnya dendam sebagai suatu perkara, sebagai suatu sifat yang jelek, harus kita benar-benar mengetahui kenapa ada dendam, kenapa muncul dendam, dan bagaimana menyikapi dendam tersebut. Dendam umumnya muncul karena seseorang merasa benci dengan saudaranya. Benci melihat pendapatan saudaranya. Benci melihat kesuksesan saudaranya. Benci melihat grafik hidupnya orang lain. Benci melihat sosial. Benci melihat tatanan sosial, ekonomi, budaya, teknologi. Nah, dendam ini akan berujung kepada kezoliman. Berapa banyak kita ketahui bahwa seorang ayah dengan dendam dan bencinya kepada saudara ipar, akhirnya dia membunuh saudara iparnya. Seorang suami karena benci dan dendamnya kepada istri, dia tenggelamkan istrinya di kamar mandi. Akhirnya tewas. Banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat hati kita miris melihatnya. Tetapi kalau kita runut, tapi kalau kita tahu tendensi apa sebenarnya yang melatar belakangi terjadinya fenomena-fenomena ini, satu titik mengarahkan kita pada hal tersebut, yaitu adalah adanya dendam. Dendam ini dipupuk oleh seseorang, diberikan air, diberikan asupan, diberikan energi sehingga tumbuh, membara, mengakar, berurat, dan akhirnya dia implementasikan ke dalam kehidupannya dengan cara apa? Membunuh, membegal, merampok, menculik. Banyak sekali terjadi. Kenapa? Karena orang dilatar belakangi dalam bertindaknya adalah dengan dendam.
Nah, sekarang kita harus tahu diri, kita harus mengkaji diri. Seberapa jauh dendam yang kita miliki, seberapa dalam dendam yang kita miliki pada saudara-saudara kita. Baik saudara sekandung, saudara sekantor, atau saudara di lingkungan sosial kita. Kalau kita masih punya banyak dendam, kita masih suka marah-marahan sama seseorang, kalau kita masih tidak bertegur sapa sama seseorang, ini akan mengarahkan kita kepada kezaliman yang tentunya akan berujung pada penyesalan. Sekarang kita akan berbicara bagaimana caranya menghindari dendam ini pada diri kita. Satu, kita harus mengakui bahwa segala sesuatu yang kita membuat diri kita marah, membuat kita benci sama seseorang, itu karena berkisar di antara cinta, materi, jabatan, popularitas ini yang membuat kita dendam. Di antara gitu-gitu saja. Cinta. Seorang yang belum halal, kalau dia punya pacar, kemudian dia rebut pacarnya, marah, dendam, padahal itu temannya. Dan ketika mereka rebut-rebutan itu, mereka itu tidak punya basis kebenaran dalam merebut pacarnya. Karena pacar pada intinya nggak ada korelasi, tidak ada stempel seseorang memiliki pacar atau tidaknya. Dan belum punya hak untuk mengatakan ini pacar saya, itu bukan pacar saya, karena tidak ada hubungan dan tidak punya basis, tidak punya undang-undang, tidak punya aturan. Tetapi kebanyakan anak muda suka berdendam kepada saudaranya, padahal mereka dua-duanya sama-sama salah. Nah, ini namanya kebodohan yang berkuadrat, kebodohan yang bertubi-tubi. Kebodohan yang bahasa kerennya jahil. Oleh sebab itu kita harus tahu bahwa mana yang menjadi hak prioritas kita, mana menjadi kewajiban kita. Nah, kita akan tahu mana hak dan kewajiban itu kalau kita bisa berpikir jernih. Tidak mungkin kita bisa mengatasi masalah tanpa kita berpikir jernih. Termasuk pacar, termasuk pekerjaan, termasuk prestasi di kampus, termasuk prestasi-prestasi dalam sosial atau dalam keluarga. Tidak bisa kita mengelaborasikan. Tidak bisa kita mendetailkan. Kalau kita masih memiliki rasa dendam. Dalam konteks kita memahami ilmu tauhid, tidak selayaknya seseorang itu memiliki rasa dendam. Kenapa? Karena dia menumpukan diri dan pemahaman serta iman yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah penentu segalanya. Tidak pantas bagi kita untuk memiliki rasa dendam. Dan rasa dendam ini kita bisa padamkan. Bisa kita hindari, bisa kita hilangkan kalau kita benar-benar bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar mau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan benar-benar itulah kita akan bisa meminimalisir bahkan menghilangkan rasa dendam tersebut kepada saudara kita. Mata kita melihat saudara kita penuh dengan kasih dan sayang. Mata kita melihat anak serta istri penuh kasih dan sayang. Seorang ibu melihat anaknya penuh kasih dan sayang. Seorang anak melihat ibunya penuh kasih dan sayang. Seseorang melihat temannya penuh kasih dan sayang. Tidak ada iri, tidak ada dengki, serta mereka tidak memelihara dendam di dalam hatinya. Hati yang bersih adalah hati yang menghilangkan rasa dendam. Yang menghilangkan benih-benih onar di dalam hatinya. Itulah yang akan mengantarkan mereka pada hati yang bersih. Dan ujung-ujungnya ketika hati sudah bersih, maka
insya Allah Allah pun akan mengkaruniakan kepada kita semua ilmu tauhid yang lurus bertuhankan kepada Allah, yang lurus mengabdi kepada Allah, dan hidup mati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.